Computer. Udah ya? Udah. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul pada room ini, melanjutkan kegiatan diklat kita, penyampaian materi dari beberapa teman-teman. Saya share layar dulu ya. Ya, kepada Ibu Devi selaku instruktur, terima kasih atas kehadirannya sudah bergabung pada room ini. Kegiatan hari ini satu link. Saya Jangan dimatikan ya. Ya, saya berikan informasi di awal dulu bahwa link ini satu link akan kita gunakan untuk penyampaian 3 materi. Materi yang pertama sesi 1 kita mulai dari pukul 9 sampai pukul 10. Materi kedua pukul 10 sampai pukul 11. Materi yang ketiga adalah pukul 11 sampai pukul 12. Jadi bagi Bapak Ibu partisipan, kami berharap bisa tetap berada di room ini sampai sesi ini selesai. Apabila nanti kita tutup secara lisan, itu tidak berarti link ini kita tutup atau kita sudahi kegiatan ini. Itu akan berlanjut pada materi yang berikutnya. Baiklah, Bapak Ibu partisipan semuanya, untuk materi yang pertama adalah Fun Exam with Quizzes yang akan disampaikan oleh Ibu Rizky Nurul Amalia MPD dari SMPIT Lukman Al-Hakim. Beliau pernah menjadi trainer guru inovatif pada tahun 2020. Untuk moderator kita pada pagi hari ini adalah Ibu Nita Dewi Nurdianawati SPD dari SDN 3 Wonodadi, Wonogiri. Saya selaku host adalah Eni Widiati dari SDN 2 Kebangharjo, Wonogiri. Itu tadi Bapak Ibu pengisi acara pada kegiatan pagi ini. Sebelum acara ini kita mulai, ada beberapa hal yang harus saya sampaikan. Demi kelancaran acara ini, ada peraturan-peraturan atau tata tertib yang harus kita sepakati bersama, yang harus kita taati bersama, yaitu pada saat kegiatan berlangsung, khususnya ada presenter yang sedang bertugas, semua partisipan unmute mikrofon atau mematikan mikrofonnya. Hal ini bertujuan agar suara dari presenter terdengar jelas dan tidak gaduh. Kemudian apabila ada peserta yang gaduh atau membuat tidak jelas dari sampaikan presenter, meskipun sudah diingatkan berkali-kali, maka dengan terpaksa peserta akan dikeluarkan dari room. Berikutnya, peserta bisa open mic pada saat diberi kesempatan bertanya oleh moderator. Berikutnya, peserta dapat bertanya langsung dengan cara raise hand atau lewat kolom chat. Jadi nanti ketika bertanya ada 2 cara, bisa chat di kolom chat ataupun langsung bertanya kepada narasumber dengan membuka mikrofonnya. Demikianlah Bapak Ibu, mari kita patuhi tata tertib ini agar acara berjalan dengan lancar. Kemudian untuk selanjutnya saya serahkan kepada moderator untuk memandu jalannya acara materi yang akan disampaikan oleh Ibu Rizky Nurul Amalia mengenai exam with quizzes. Kepada Ibu Nita Dewi Nurdianawati, silakan. Baik, terima kasih untuk Ibu Eni, Bapak Ibu serta Ananda sekalian. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini saya Nita Dewi Nurdianawati sebagai moderator akan memandu kegiatan diskusi online pada hari ini. Topik yang akan kita bicarakan yaitu mengenai Fun Exam with Quizzes. Baik, sebelum diskusi ini kita mulai, saya akan memperkenalkan tentang pemateri kita pada pagi hari ini. Saya share screen dulu untuk CV-nya.
Dikecilkan bisa Mas, dikecilkan. Baik, sudah terpampang di layar Ibu, Bapak, serta Nanda masing-masing. Berikut adalah CV dari Ibu Rizky Nurul Amalia. Beliau adalah English teacher, lahir di Tegal tanggal 7 Juni 1990. Alamatnya yaitu di Jalan Lawu nomor 5, RT 5, RW 5, Meja Sembarat, Kecamatan Kramat. Hobi beliau yaitu belajar. Beliau sudah menikah dan memiliki 2 anak dan unit kerjanya di SMP IT Lukman Al-Hakim. Adapun riwayat pendidikan beliau yaitu SD beliau di SDN 1 Balapulang Kulon, SMP-nya di SMP Negeri 1 Balapulang, SMA-nya di SMA Negeri 1 Slawi, kemudian menempuh pendidikan S1 di Universitas Negeri Semarang dan S2-nya juga di Universitas Negeri Semarang. Sedangkan pengalaman beliau yaitu menjadi trainer guru inovatif 2020. Kemudian yang kedua yaitu juara 2 Lomba Guru Nasional Cabang Lomba IT se-Ex Karisidenan Pekalongan JSIT Jateng 2019. Selanjutnya beliau mendapat program beasiswa American E-Teacher 2017, Period Regional English Language Office atau RELO Kedutaan Besar Amerika Serikat. Selanjutnya menjadi peserta terbaik Indonesia Massive Open Online Course atau IMOC 2017 RELO. Kemudian presenter International Seminar of Education Teknologi ya ini 2014. Kemudian menjadi penerima beasiswa unggulan BPKLN Dikti program pasca sarjana atau S2. Kemudian beliau terbiasa menggunakan media pembelajaran dengan menggunakan Microsoft 365, Google Education, Canva, Animaker, dan KineMaster. Kontak beliau bisa dikontak di emailnya di rizkynurulamalia@guruinovatif.com. Kemudian kontak person ada di 0602 898. Kemudian channel YouTube-nya ada di Rizky Nurul Amalia, office address di Jalan Gajah Mada 77, Kalisapu, Slawi, Kabupaten Tegal. Baik, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya yaitu akan dilakukan diskusi oleh Ibu Rizky. Untuk Ibu Rizky, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, Monggo, Ibu. thank you Miss Ana. Mohon izin hari ini kita mau present using English, using bilingual. Walaupun nanti tetap kita akan mencampur ya bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, dan we will try to use English in our webinar today. Okay, thanks for the beautiful moderator, Miss Ana, and the beautiful host, Miss Annie. The honorable instructor, Miss Devi. Welcome to our webinar today, and good morning all the participants that join our webinar today. First of all, thanks for the chance given to me to give my presentation today. My name is Rizky Nurul Amalia. I'm a teacher in SMP Lukman Al-Hakim, Slawi, Kabupaten Tegal. Today, I will give a sharing session and discuss about fun quiz with quizzes. Have you seen in your screen? Sudah terlihat di layar Bapak dan Ibu sekalian ya? Ya, sudah terlihat? Ya, Miss Ana? Sudah terlihat atau belum? Sudah, oke, alhamdulillah. Sudah. Baik, thank you. Okay, I'll set something. Okay, now, maybe this is not a new app, bukan sebuah aplikasi baru. This is not a new thing in our classroom, in our school. Sudah sangat familiar guru-guru ini bekerja atau melaksanakan kegiatan penilaian, terutama khususnya in quizzes. So in this our sharing today, we will have a sharing session, not a learning, but we will share each other about fun quiz with quizzes.
So welcome to my a fun sharing session. I hope we'll have a fun sharing session today with you all. Welcome, Miss Nandan. Welcome to our webinar today. We'll have introduction first, and then make sure you have the following thing before we start. The first one is we will say Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, before we start. And then the next thing is a good connection. If you have a good connection, we will have to follow this sharing session without any obstacles. Amin. And then for our sharing session today, there will be rules and objectives in this webinar. I'll say the rules first. The first one is please mute yourself and pay attention to the materials. So matikan suara dari masing-masing peserta ataupun instruktur dan sebagainya to make any noise. Jadi tidak ada disturbance, tidak ada gangguan. And then if you want to ask some question in the end of the presentation of the session, the moderator will give you time to give a question for me about these quizzes by giving your name and school in your chat books. That's the rules for our webinar today. And for the objectives of this webinar, we also inform the teachers how we can give a one quiz, not a strange quiz, bukan semacam quiz yang membosankan, bukan ujian yang sangat menakutkan di dalam kelas gitu ya for the student, atau yang begitu menyulitkan anak-anak ketika online, ketika daring ya, mereka melakukan ujian, kemudian mendapatkan nilai, habis itu nilainya harus setor ke guru masing-masing. Ayo nak, disetorkan, kamu nilainya berapa? It's so very difficult to have that kind of quiz. Jadi sangat sulit untuk membuat quiz seperti itu. So we'll try to make a simple quiz for the student and make it fun for them. Jadi tidak membuat mereka semakin takut dengan quiz kita. Oke, we will start, insyaallah ya. Just give your thumb. If you ready, ketika Bapak Ibu semua di sini sudah siap mengikuti webinar kita hari ini, please give your thumb. So I know that you all are ready to join this sharing session. Okay, just give your thumb in your Zoom screen. Okay, thank you, Miss Annie. The nice thumb. Thank you, Miss Nita. 2 thumbs. Okay, we will start our sharing session today. Okay, before we start, my presentation will be given in 3 parts. The first part is about the overview or the concept or the definition of the quizzes. And then the second part is about practice session, how we can use these quizzes in our exam with the student. Even it's in the live mode or assigned mode, we will try to do that practice in the second session. And then the last one will be question and answer session that will be akan dipandu oleh Bu Miss Nita ya. Okay, in the last session. And the last one, I will give the summary of this webinar today. And for the overview for my presentation today, there will be some parts. The first part is about the concept and definitions about quizzes. So we will have a good definition in this quizzes application. And then the second one, we will try to look at the menus of the teacher's dashboard function. There will be some menus in the left side and the top side of the quizzes in the dashboard. Jadi di dashboard itu akan ada sebelah kiri menu-menu yang akan kita pelajari dan sebelah atas. And then we will try to share how we create these quizzes in our classroom and how we search. So we can create or search these quizzes. And the next we will try to start the quiz. And the last one we will try to look at the report format. Kita akan melihat format dari laporan yang akan diserahkan atau yang akan disediakan oleh quizzes di akhir dari sharing kita hari ini. Okay, so we will
start to focus on the concept and definition. Di yang pertama ini, bagian pertama kita akan mengupas bagaimana konsep dan definisi dari quizzes itu sendiri. So, what is quizzes? Quiz is a self-paced learning tool. So this is a learning tool that helps every student, not only help the students, but also help the teacher to give the achievement for to give the exam for the student. And this is helps every student celebrate their achievement. So it is a very fun learning tool that help the student to celebrate the achievement. Jadi bukan sekedar, ayo kita ulangan hari ini, but we try to celebrate. Kita nanti di akhir akan melihat siapa yang di podium pertama, siapa yang podium kedua gitu ya. Seperti orang yang melakukan sebuah kejuaraan dan kita akan menselebrasikan itu. Kita akan mencoba untuk celebrate their achievement in these quizzes. So the teachers incorporate quizzes into instruction, review, and assessment to support student in pre-K through college. Jadi quizzes ini bisa digunakan untuk anak-anak sebelum bahkan PAUD gitu ya, PAUD ya, yang sudah mulai pre-kindergarten through college sampai anak-anak kuliah pun bisa menggunakan ini. So it is available and good for every student in every level. Jadi dari TK maupun sampai dengan ini ya, level mahasiswa pun masih bisa menggunakan ini. So this is the illustration. We move to after the definition of the quizzes, we try to look at the teacher dashboard. Jadi ini adalah teacher dashboard. Kalau saya pindah ke quizzes, sebentar terlihat tidak ya? We'll move to quizzes. Okay. Because this is some rain in our hometown today, so the connection is not as good as usual. Jadi tidak seperti biasanya, koneksinya jadi agak sedikit terputus-putus. Terlihatkah di layar Bapak dan Ibu dashboard dari quizzes itu sendiri? Miss Ana, terlihat Miss Ana? Terlihat. Okay, this is the dashboard of quizzes. Please give me time to recharge my battery first. Sebentar. Okay, thanks for the time. I charge my battery first. Okay, this is the dashboard menu of the teachers, of course. So you can sign in with your log in with your account, Gmail account, and then after this there will be some menus here. This is your account, and then create button, and then explore button, my library button, reports, classes, and setting. Jadi di sini kita akan mengupas fungsi-fungsi apa yang ada di dalam menu-menu yang tersedia di quizzes kita. This is the first one is about create, ya, to create. For the function on teacher's dashboard here, to create our own quizzes. Jadi di sini dengan menggunakan create ini kita bisa membuat sendiri seperti apa yang kita butuhkan sesuai dengan indikator-indikator yang based on indicators that we have. Jadi kan mungkin barangkali kita punya indikator sendiri and we try to make our own quizzes. But after that we can also search some quizzes that it offered by quizzes. Berikutnya adalah setelah kita bisa membuat sendiri, kalau kita mungkin waktunya sedang sedikit terbatas, kemudian tidak terlalu banyak dan segera, we'll use the explore button. Kita akan menggunakan menu explore. Di sini we will find many quizzes in this word. So banyak sekali quizzes yang sudah dibuat, have been created by many creators, sudah banyak sekali, tinggal kita pengen quizzes yang mana. Kalau saya lebih memilih untuk explore. Ya, explore yang sudah ada. Tapi ada kalanya memang kita juga tidak mengeksplor ya, karena tidak semuanya ada di sana, kita bisa meng-create sendiri. And then my library. In this menu, this is many quizzes
that we have created, yang sudah kita buat akan muncul di My Library. Jadi tidak hanya yang kita buat, tetapi menu-menu atau kuisis-kuisis yang sudah pernah kita laksanakan di kelas kita. So this is My Library about in English classroom for the 7th grade in my school. And then the next is reports. The reports menu, it will give you a report from the students' achievement about the examination that is held in the classroom. Jadi di sini kita akan mendapatkan hasil atau laporan dari quizzes yang kita tidak perlu harus ngoreksi ya. Jadi ada yang pernah mengatakan bahwa online ini, penilaian online ini adalah membantu guru-guru malas. Termasuk saya ya, guru-guru malas itu malas ngoreksi maksudnya ya. Kalau malas ngoreksi kan itu pekerjaan yang sangat ini ya, mencekam ya, karena ngoreksinya banyak banget, banyak kelas gitu. So it will help a student to will help the teacher to report the marks of the student without any, nggak usah pusing-pusing ya, nanti akan muncul dengan sendirinya di reports ini, menu reports ini. And then classes. For the classes, here we can organize our classroom in these quizzes. Ya, kalau saya di sini berarti membuat atau mengkoneksikan Google Classroom saya, connect our Google Classroom with the quizzes. So it will help a student to and a teacher to have a one exam from the Google Classroom and integrate it with the quizzes itself. Jadi sangat memudahkan sekali, kita tinggal share-share, anak-anak tidak perlu bermain dengan menggunakan kode bahkan. Jadi anak-anak bisa langsung bermain di Google Classroom masing-masing. And the last one is for setting, the setting menu. This is for setting our account. You can use English for the language, for Indonesia juga bisa, bahasa Indonesia bisa, tergantung dengan kebutuhan kita. And I choose English for my quizzes. Okay, this is about dashboard menu in our dashboard, teacher dashboard ya. It's only in teacher dashboard. Jadi itu hanya tersedia di teacher dashboard. Ketika sudah masuk akun, kemudian memilih untuk menjadi teacher, so you will have that dashboard. Tapi kalau masuknya sebagai murid ya tidak ada seperti itu. Tinggal memasukkan kode-kode saja. Oke, next. Jadi kita sudah two parts, sudah definisi, dan yang kedua adalah menu-menu yang ada di dalam quizzes itu sendiri. And then next, we will try to make a quiz. We will choose, create, or search. Geng mana nih, tim yang suka bikin, atau tim yang sukanya tinggal nyari-nyari aja yang sudah ada gitu ya. Kalau saya tim yang sudah nyari-nyari yang sudah ada aja. Jadi it is simple to find the quiz in explore menu. Jadi di explore menu tadi kita bisa mencari-cari apa yang kita butuhkan di sana ada. So you can play a game on quizzes. You can either pick from the library. Jadi kita bisa lihat atau mengambil dari library atau dari explore yang kita sudah ada, of public quizzes, dari quizzes yang sudah dibuat oleh para guru-guru keren sebelumnya gitu ya, made by other teachers, yang sudah dibuat oleh para guru-guru yang lain. Jadi kita tidak perlu pusing-pusing bikin satu-satu gitu ya, tapi kita sudah disediakan banyak sekali template-nya. And then you can always customize a public quiz by duplicating it. Jadi kita sebenarnya setelah kita bisa mengeksplor, after we explore that quiz, we can customize. Setelah itu kita bisa customize kok, kita bisa mengotak-atik kok. Misalnya mungkin ada 10 soal yang sudah tersedia. Kita mau nyari nih tentang sebuah quiz, di sana ada 10 nomor. Ada 2 nomor yang mungkin kok nggak pas ya. Oke, we will try to customize it by our own, bisa kita gunakan sendiri. Jadi dengan menduplikasikan kemudian kita utak-atik. Karena ini adalah sudah merupakan public quiz, jadi semua orang bisa menggunakannya, bisa diduplikasikan, bisa diedit ya. Jadi bisa dan sangat bisa. And then the steps to create a quiz, we will click create button, give a name and the subject and choose the type of question. Jadi nanti kita akan praktekkan bagaimana caranya kita membuat sebuah quiz atau menduplikasikan atau mengedit, and then give a name, choose the question of type. So there
are many types of the questions offered by the quizzes. Jadi banyak sekali bentuk-bentuk pertanyaan yang sudah disiapkan oleh quizzes untuk para guru-guru ya. Jadi jangan takut, di sana banyak sekali menu-menu dan bentuk-bentuk questions, many types of question you can use in this quizzes. The first one is multiple choice. For the multiple choice, you can use ABC gitu ya, pilihan ganda kepada anak-anak memberikan soal yang bentuknya pilihan ganda. And for the text box, you can use beberapa ini ya, tidak hanya satu jawabannya. Kalau multiple choice mungkin only one answer, but for the text box there will be more than one answer. Jadi guru-guru bisa memberikan kunci yang lebih dari satu. For the fill in the blank, if you want to give not easy, so you can short answer. For short answer, the teacher can use the fill in the blank, this one, to make a question, and then we can use polling and open-ended. For polling and open-ended, this is ungraded because the teacher will give a grade. Kita akan memberikan nilai untuk polling dan open-ended itu secara manual. Jadi kita akan masukkan, bukan manual ditulis ya enggak, tapi dimasukkan ke sana karena bentuknya adalah open-ended. So the student can write as many as possible as he or she want. Jadi dia bisa menuliskannya itu kayak jawaban esai panjang lah gitu ya. So the teacher need to give some grade by her or his own self. Jadi kita akan mengoreksi sendiri khusus untuk polling dan open-ended. Khusus untuk yang 3 di atas, multiple choice, textbook, and then fill in the blank, we will have key. Kita bisa punya kuncinya. Tapi kalau yang 2 ini kita mengoreksi secara otomatis, sama seperti kita menggunakan Google Form. Ketika Google Form itu di sana akan ada jawaban-jawaban yang kita memang harus mengoreksinya terlebih dahulu dan kita beli nilai. That's the types of question. This is a multiple choice. Kemudian this is for the, what is it? Oh, checkbox. And then fill in the blank. So you will give the key here is exactly. Jadi ini bisa untuk menuliskan jawaban yang betul gitu ya, yang short answer ya, khusus short answer. Misal pertanyaan tentang siapa presiden pertama Indonesia, who is the first president of Indonesia. Itu kan jawabannya gampang ya dan udah pasti gitulah, Insinyur Soekarno gitu ya misalnya. So we will have a key here. Jadi kalau jawabannya betul ya berarti di sana akan langsung graded, akan diberikan nilai. But different with the polls and the open-ended graded, there will be information. Open-ended question are ungraded. There are marked correct in your reports. Dia akan dinilai dengan kita sendiri, kita masing-masing. So this is the types of the question in quizzes. Sampai sini, as long as good, semuanya baik-baik saja. Apa saya terlalu cepat? Tidak ya? Bisa kita lanjutkan? Bisa, Ibu. Bisa. Okay, we'll continue to the next part. So, how do I start a game? Jadi gimana sih caranya kita memulai game tersebut? Once we have to pick a quiz. Kita akan mengambil quiznya. You can conduct it in class in our live mode. Jadi ada 2 bentuk. Kita akan menggunakan live mode and assign it as a homework. Saya takut nanti waktunya sangat terbatas, jadi saya sambil ini aja ya. Langsung practice it in the quizzes. Jadi kita coba untuk mengeksplor di My Library saja yang sudah tersedia karena waktunya sangat terbatas. Oke. Kita coba pakai ini ya, about quizzes. So in here, where we try to start the game, there will be 2 options. The first one is start a live quiz. So we will have a quiz in the live mode. Jadi secara ini ya, langsung gitu dengan anak-anak, kita sepakati waktunya dengan anak-anak kapan kita mau membuat quizzes ini atau mengerjakan quizzes ini. Misal di jam pertama nih, mapelnya bahasa Inggris gitu ya, atau mapel-mapel guru-guru lain sesuai dengan mapelnya. Di jam itu kita gunakan untuk live quiz. Jadi kita bisa melihat jawaban dari anak-anak kita di saat itu juga. Bisa memantau gitu ya, memantau jawaban anak-anak.
And then the second option is to assign homework, or we can call it as a asynchronous learning, yang tidak harus terikat gitu ya, tapi anak-anak bisa mengerjakannya di rumah masing-masing di waktu yang mereka punya, yang mereka bisa gitu ya. Misal kita beri waktu mereka 3 hari, there will be a deadline. Di sana akan ada deadline kapan mereka harus selesai mengerjakan. Selesai atau melebihi deadline itu, maka mereka tidak bisa mengerjakan. So it will be a synchronous learning. Jadi tidak terikat, tidak harus live mode gitu ya. Kan dulu memang diciptakan hanya untuk live mode ya. Jadi kadang anak-anak lagi nggak bisa, atau mungkin kuotanya lagi habis, atau mungkin lagi di luar rumah gitu ya. Jadi sulit untuk mengadakan live quiz bersamaan di saat itu. So we will give them assigned homework. Kita akan memberikan mereka sebagai homework. So they will do this assignment or their examination in their own pace time, their own time, gitu ya. So the student, how they will. Okay, sorry. Okay, we'll continue. Student can use any device in their browser. So the student can use their laptop, can use their handphone, their gadget, their tablet for their individual, the data for the individual student. Jadi mereka ya harus bisa menggunakan laptop mereka, HP mereka, ataupun tablet mereka, iPhone mereka dengan menggunakan data masing-masing ya, datanya mereka sendiri. This is how do I start the game. And then the last part is about the report. The report of the quizzes. This is a good thing in a report of the online game mode. The quizzes provides us as a teacher with a great data for all of the games that we conduct. Jadi semua games yang kita laksanakan itu, quizzes akan memberikan laporan seperti mungkin aplikasi-aplikasi lainnya yang digunakan secara online, mereka pun akan memberikan reports gitu ya. Bentuknya adalah sudah kita bisa tinggal download. You can use the feedback from reports to change our lesson plan in real time. Jadi kita biasanya nih kalau misalnya mereka anak-anak lagi main quizzes, habis itu kita lihat, loh kok jawabannya mereka banyak yang salah, kok cuma rata-ratanya mungkin hanya 60. So we have to change our lesson plan. Jadi kita harus langsung berpikir nih, harus mengubah lesson plan kita biar anak-anak lebih bisa memahami, to understand about our materials, and the quizzes auto grades. Jadi di quizzes ini auto grades ya, anak-anak yang mengerjakannya paling baik, maka dia akan ada di peringkat pertama. And you can download and print this report in different formats. Jadi ada beberapa format yang bisa kita gunakan ketika kita mau mendownload itu. What are they? The first one is class report by questions. Kita akan melihat laporan dengan menggunakan based on the questions, mana aja pertanyaan-pertanyaan yang mereka, saya coba perlihatkan reports-nya ya, reports dari salah satu games yang mungkin lebih, okay. This is the report of the quizzes. Jadi ini anak-anak mengerjakan, kemudian kita bisa melihat secara the report format from the based on the participants, berdasarkan partisipan ya, semua yang masuk ke dalam kelas kita. Kemudian we look at the questions. Based on the question, kita bisa lihat juga laporannya berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang kita lihat. Jadi ada mungkin some question is a easy question. So many student can answer it correctly, but there is some difficult question also. Jadi di sana akan muncul terlihat ya, mana pertanyaan-pertanyaan yang memang sulit dan mana pertanyaan yang gampang ketika kita lihat dari jumlah ataupun jumlah yang betul gitu ya, presentasi jumlah yang betul. And then this is the overview. Jadi pertanyaan-pertanyaan mana yang mereka sudah bisa jawab dan mana yang belum. And the last is about topics. Karena saya tidak men-take topik, berarti kita nggak bisa. This is the sum format given by quizzes to teacher. So we can download it. Jadi laporannya bisa kita download daripada kita pusing. Biasanya kalau udah mulai tua-tua kayak saya gitu, ya
Jadi kita harus ngeprint dulu gitu ya, besok kita baru masukkan ke nilai. Atau ada yang memang langsung canggih gitu, tidak perlu download, kita bisa langsung tidak perlu di-print gitu ya, langsung dimasukkan ke daftar nilai. So this is a simple, a very helpful exam format for the students and also for all the teacher. Dua-duanya sangat membantu dari pihak guru maupun pihak anak-anak untuk bisa melakukan exam of one quiz. So if there is a question, are there any quizzes apps? Yes, there is a quizzes apps. Jadi aplikasinya sudah ada. Cuman memang itu biasanya digunakan untuk anak-anak saja ketika mereka bermain gitu ya. But for the teacher, we can use a browser or kita kalau saya biasanya kalau kita bikin create, kita bikin soal-soal lebih enak gitu ya, lebih enak posisinya ketika kita membuka open our laptop, kita bisa membuka laptop kita, kemudian kita bisa utak-atik sendiri. But the student can use the quizzes in their application di gadget mereka. So I think that's about our presentation today. Waktunya masih ada, Miss Ana. Is there any time left? Waktunya masih bisa atau sudah selesai? Mungkin 5 menit lagi, Bu Rizky. Okay. That's Baik. the summary Nanti of kita lanjutkan ke sesi tanya jawab ya. Okay. Baik. For the last part is about classroom. Jadi ada beberapa memang benefitnya ya ketika kita menggunakan integrasi antara Quizzes and Google Classroom. Tapi juga saya merasakan tetap ada kekurangannya ya. Here's some benefits. Kalau ini saya jabarkan dulu tentang benefits-nya dulu, advantage-nya. There will be no codes, no game codes. Jadi ketika anak-anak sudah terintegrasi Quizzes-nya dengan Classroom-nya, mereka tidak perlu menggunakan kode. Jadi kita langsung share quiz-nya di Classroom, kita bisa langsung ngeklik beberapa kelas bersamaan tanpa mereka nanti mengerjakannya menggunakan code, tanpa menggunakan game code. Itu pertama, the benefits. The second one is better Google Classroom integration. We can use also individual student while assigning. Jadi kayak kalau kita pakai Google Classroom, otomatis di sana akan ada pilihan mana-manakah anak-anak yang mau use that akan mengerjakan itu dan mana yang enggak gitu. Atau memang kita menggunakan we will have a remedial. Kalau kita mau bikin remedial, otomatis kan kita akan memilih, we will choose individual students. Kita akan pilih mana nih anak-anak yang mereka memang remedi, mana yang enggak gitu. Atau pengayaan gitu kita juga milih ya. So in this Google Classroom, this is a good one to you to choose individual student while assigning the Google Classroom. And then it will be updated automatically to your Google Classroom account. Jadi langsung terotomatis update gitu ya. Update in your Google Classroom mana yang sudah mengerjakan dan mana yang belum di sana akan terlihat dengan jelas. And then we will have a schedule for our quizzes. Jadi bisa di-schedulekan, kemudian bisa mengirimkan email reports to parents. And the last one is only your student in your class that assign quizzes anonymous participant are not allowed. Ini yang terakhir ini yang memang agak sulit adalah ketika anak-anak itu masuk Google Classroom menggunakan akun A. Kemudian mereka akan mengerjakan, misalnya pindah HP. Ternyata HP-nya adalah dia tidak menggunakan akun yang sama dengan Google Classroom mereka. So it will be not allowed. Mereka tidak akan bisa. So they have to use the same account dan when they want to do the quizzes in the different device. Jadi harus dipastikan nih anak-anak itu menggunakan akun yang sama di Google Classroom ketika dia menggunakan device-device yang lain terserah, tapi satu akunnya yaitu sama. Karena anak-anak biasanya di laptopnya sendiri pakai akunnya sendiri, nanti ketika dia mengerjakan pakai HP orang tua, mereka pakai akun orang tua. Ini yang kadang sering jadinya trouble gitu ya di Google Classroom ini antara Google Classroom dan quizzes. Ya, that's about the benefits and also the disadvantage. Jadi memang ada plus ada minusnya ya. Jadi ada yang memang enaknya ya nggak usah pakai Google Classroom lah, langsung aja kita share gitu. Karena memang menimbulkan polemiknya itu tadi ketika the student have a different account in quizzes and the Google Classroom itself with the different device. So it is not for every teacher to understand and students should know it. Jadi anak-anak juga harus tahu tentang ini, akun-akunnya harus sama. Itu, that is summary of our sharing today about the teacher's dashboard. Menu-menu yang tadi sudah saya sampaikan, and then the definition about quizzes itself, and then
the steps how to create and how to start the game in a live mode or in a assignment for the student. And the last one about the format of the quizzes, the format report, how the quizzes give us the report based on the participant, based on the player, based on the question, and also based on the overview. Secara overview kelas itu bagaimana mereka mengerjakan itu dengan baik ataukah tidak. So that's about our presentation today. The sharing session about fun quizzes, fun quiz with quizzes. Sampai pelibet ngomongnya ya, Miss. Mohon maaf. Thank you for attending our webinar today. For my contact number, you can contact me on 0896-0255-0898. Or you can email me in my email address. We'll have a nice day. Thank you. We'll back to Miss Anna. Baik, terima kasih untuk Ibu Rizky. Kita telah mendengarkan materi yang sangat luar biasa tentang fun exam with quizzes. Ya, apalagi dengan Ibu Rizky yang menyampaikan dengan bahasa Inggris, Bapak Ibu dan beserta Anda sekalian pasti paham. Ya, baik. Insya Allah paham. Ya, insya Allah paham. Baik, untuk selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Baik, untuk Bapak Ibu beserta Anda sekalian yang belum paham bisa bertanya kepada Ibu Rizky. Sebelum kita buka sesi tanya jawab, ini nanti kesempatannya tanya jawab akan dilaksanakan dengan 2 sesi. Jadi setiap satu sesi akan saya buka 2 pertanyaan. Kemudian selama proses tanya jawab berlangsung, mohon Bapak, Ibu, serta Anda sekalian diharapkan untuk tenang. Ya, kemudian jika ada yang ingin bertanya, bisa langsung raise hand atau bisa tanya lewat kolom chat. Begitu Bapak, Ibu, serta Anda sekalian. Untuk sesi tanya jawab, saya persilahkan. Silahkan yang ingin bertanya kepada Ibu Rizky tentang quizzes. Mungkin ada yang sudah terbiasa menggunakan quizzes atau baru sekarang mendengar quizzes itu apa, gitu. Baik, silahkan. Ada yang ingin bertanya? Bisa raise hand atau boleh via chat. Boleh pakai Indonesia, boleh pakai Inggris ya. Oh ya, boleh pakai bahasa Inggris pada nggak berani nanya. Iya. Enggak pakai bahasa Indonesia boleh. Boleh pakai bahasa Indonesia boleh. Atau mungkin ada yang tadi belum paham, minta diulangi lagi. Oke. Boleh, silakan. Monggo. Harapannya sudah paham semua ini berarti nih. Iya. Karena Bu Rizky menjelaskannya meskipun pakai bahasa Inggris, tetapi sangat jelas sekali. Saya juga ada sedikit-sedikit Bu Rizky. Oh iya gitu. Biasa Miss Anna. Iya. If there is no question, so we will stop this webinar, Miss Anna. Kayaknya ada. Miss Nenden, Miss Devi, any questions? Atau anak-anak hebat nih, anak-anak hebatnya sudah mengisi. Ini siswa-siswanya Ibu Rizky ya. Iya, yang ikut hari ini. Yang biasa jadi bermain kuisis bersama Miss Rizky. Baik, silahkan yang ingin bertanya. Sekalian mengingatkan untuk mengisi presensi yang sudah ada di kolom chat, linknya sudah dikirim di kolom chat, bisa langsung mengisi presensi. Sepertinya sudah pada jelas, Bris. Ya, alhamdulillah. So there will be no question and answer session. So we can close ya, Miss Anna ya. Sananya nggak boleh. Oh, boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan diperkenalkan dulu, Ibu. Saya Winda Yulianti dari SMA Negeri 1 Citesar. Selamat datang Bu Winda. Iya, dulu ya kuisis waktu sebelum pandemi karena yang live ya. Nah, kemarin saya baru coba lagi untuk yang pakai yang buat yang assign homework. Tapi nggak tahu kenapa itu anak-anak bermasalah semua. Jadi terus mereka kok nggak
setelah saya lihat reportnya banyak yang tamu gitu. Itu kenapa ya? Terus juga satu lagi yang saya pakai yang dihubungkan langsung ke Google Classroom tuh ya. Terus jadi kayak apa ya? Malah karena mungkin saya malah selain di Google Classroom karena katanya susah masuk, saya kasih lagi kode lain Iya, kodenya betul. gitu. Jadi kayak berantakan gitu. Iya, Tolong betul. coba sayanya minta tolong gimana ya biar lebih efektif gitu untuk yang Iya. assign homework ya. Yang assign homework ya, Bu. Baik. Bu, siapa tadi ya? Bu Winda ya? Winda. Saya juga guru bahasa Inggris. Ya, great. Nice to meet you, Miss Winda. Oke, yang pertama mungkin dari yang classroom dulu ya. Jadi sama seperti apa yang saya juga rasakan gitu ketika harus menggunakan Google Classroom, kita integrasikan dengan quizzes itu tersendiri. Tadi memang sempat ada kacau gitu. Ternyata setelah kita telusuri, anak-anak itu sebenarnya salahnya di mana gitu ya. Karena kebetulan anak-anak juga saat itu masih modenya masih luring ya, masih di sekolah. Jadi kita bisa cari gimana, ternyata ada perbedaan antara tadi device yang mereka gunakan ya. Device yang pertama, kalau device-nya beda tapi akunnya sama, sebetulnya fine-fine saja. Tapi ketika mereka menggunakan device berbeda, kemudian akunnya berbeda, ya akunnya berbeda sih, yang penting yang utamanya itu ya. Maka Google Classroom dia tidak akan bisa tahu bahwa ini siapa gitu ya. Mungkin ini kok asing gitu, jadinya dia kayak menolak gitu. Jadi tamu ya. Pahami, so there should be the same account used in the Google Classroom and also the quizzes. Walaupun gunakannya adalah device yang berbeda, jadi harusnya disamakan akunnya. And then for the assign, when you assign, mohon maaf ketika dulu Bu Winda nge-sign, Ya, dulu bentuknya yang seperti live apa? ya, yang Bentuknya gimana? enggak, dulu kan saya biasanya yang live aja karena di kelas kan enak ya. Iya. Oh, kita luring ya. Sekarang daring itu kan, ya itu tadi Ibu bilang kemungkinan mereka beda akun ya jadinya. Iya, kemudian beda device. Nah, anak kan susah ya. Apalagi di Iya. daerah yang ternyata IT-nya begitu. Kita kan kalau misalnya live terus kita ada di situ kan enak kita aturin gitu ya. Iya, betul. Karena mereka di rumah. Jadi maksud saya gimana ya biar satu kali ini pengalaman sih ya, experience gitu ya. Jadi memang baiknya ketika walaupun live mode itu anak-anak memang dikondisikan di Zoom. Entah itu di Zoom, Google Meet ataupun Teams ya. Jadi mereka tetap masuk dulu, kita ketemu dengan anak-anak dulu. Kemudian jadi nggak langsung pernah memang saya langsung share, tapi anak-anak juga banyak kan anak putri sih yang nggak biasa nge-game ya mungkin ya. Jadi mereka bingung, oh ini gimana, itu banyak. Setelah itu akhirnya saya putar otak, oh ya, oke, we will have a Zoom first. Kita akan main di Zoom, kita akan ke Zoom dulu nih, mau menyapa dulu. Habis itu kita bikin persiapan. Oke, we will have a quiz. So please prepare yourself gitu ya. Kemudian kita bisa langsung kalau tidak menggunakan Google Classroom ya, kita di luar Google Classroom, biasanya saya langsung kirim linknya itu di Zoom itu. Silakan anak-anak, linknya udah kirim ke Zoom, silakan bisa langsung masuk gitu ya. You can answer the game gitu, masuk ke game. Setelah itu saya bisa langsung koneksi, ini udah masuk nih. Oh ya, ini belum nih. Oh, Miss Eni belum masuk, Miss Ana belum masuk. Kenapa gitu. Jadi ketika mereka udah kenapa-kenapanya, nggak bisa masuknya karena ternyata koneksi gitu. Oh, berarti memang problemnya adalah koneksi. Tapi setelah saya gunakan itu di Zoom terlebih dahulu live mode-nya, ternyata lebih membantu anak-anak ketika mereka punya permasalahan dan itu tidak muncul lagi di pertemuan berikutnya begitu. Oke. Iya. Bu, kalau misalnya anak yang HP kentang punya masalah nggak? HP kentang ya? Saya itu tiap kali saya ngasih teknologi baru yang mereka pasti ngomong, HP saya kentang nih. Dan santainya kata begitu. Mereka Maksud gitu saya ya. kan kalau misalnya kita lagi live terus kita nyuruh mereka live quizzes gitu kan. Jadi ada pakai dua tab yang harus mereka buka. Kira-kira bermasalah nggak ya sama yang kentang apa? Mungkin Ibu nggak punya ini ini di mana nih Ibu? Saya di Slawi. Saya di daerah sih Bu. Oh iya. Kira-kira ada masalah nggak ya kalau kayak gitu? Iya, jadi memang kalau sudah keterbatasan fasilitas saya biasanya memaklumi. Nah, masa kasihan, gitu kamu harus beli HP lagi gitu, saya nanti malah dimarahin sama orang tua gitu ya. Saya nanti dimarahin orang tua ya, jadinya akhirnya kalaupun mereka sudah live secara event misalnya untuk meminimalisir tadi ya kentang-kentang itu, ketika mereka sudah masuk ke quizzes mereka bisa live Zoom.
Jadi Oke, mereka bisa meninggalkan larang ya. Zoom-nya, jadi fokus ke kuisisnya saja. Itu misalnya kalau misalnya HP-nya tadi kentang. Jadi tidak perlu apa namanya tuh, bagi Double layar ya, bagi beda layar ya. gitu ya. Heeh. Heeh. Mungkin seperti itu. Ketika mereka sudah Oh masuk iya. ya you can out gitu. Mengusir ya, tidak mengusir tapi maksudnya untuk mengamankan HP-HP mereka yang kentang gitu. Oke, thank you Oke. deh sarannya. Pokoknya intinya Mm-mm. di awal sebelum kita ngasih kuisis itu yang kita taruh di Google Classroom, pastikan mereka pakai akun yang sama itu ya. Pakai Kita akun yang harus sama. ngecek itu. Ya namanya anak-anak ya. Akun Iya, yang mana? betul. Akun itu apa, Miss? Iya. Ya udah. Ya, terima kasih ya, Bung Okay, Rizky. you're welcome, Miss Winda. Have a nice day Baik, to you. baik, terima kasih Ibu Winda. Untuk selanjutnya, pertanyaan selanjutnya masih dibuka. Silakan yang ingin bertanya. Tidak ada Tidak mungkin. ada. Oke. Baik. Apakah ini artinya bisa ditutup sesi tanya jawabnya? Oh iya, ini ada chat dari Ibu Winda untuk minta nomornya Ibu Rizky. Oke. We'll share nomornya ya. Ya. Nomornya Atau berapa bisa ya? diketik apa Di ini namanya? chat aja ya, Ketik di di chat aja chat aja, mungkin ya. iya. Oke, thank Baik, baik. you. Siap. Mana ya? 0856. Untuk Bapak Ibu Oke, serta anak sudah. sekalian bisa disimpan nomor HP-nya dari Ibu Rizky untuk bisa sharing di luar dari webinar ini nanti atau Ya. mungkin kapan ingin 24 jam Ibu? Feel free to Tidak ya. contact me. Tapi saya Oke. biasanya kalau udah di rumah nggak pegang HP, tapi jam kantor insya Allah buka. Ya, ya, baik. Berasa kantor ya. Ya, ini Ibu Winda juga mau meminta materinya Ibu. Nanti ya, nanti akan di-share di grup materinya ya, Ibu Rizky. Insya Allah. Baik. Baik, ini saya cukupkan sekian Bu Rizky untuk sesi tanya jawabnya. Karena Thank you. sepertinya tidak ada yang ingin bertanya. Time Baik. is up. Juga waktunya udah mau habis ya. Baik, Bapak Ibu serta Anda sekalian, rangkaian acara sharing online ini telah selesai. Kemudian saya akan membacakan kesimpulan pagi hari ini, yaitu kesimpulan yang pertama yaitu evaluasi bukanlah hal yang menakutkan, namun harusnya menyenangkan bagi siswa. Kemudian kuisis bisa digunakan bagi anak-anak dari prasekolah sampai mahasiswa, dan kuisis juga bisa membantu dalam penilaian serta perankingan. Baik, demikian tadi online sharing dari Ibu Rizky dengan tema Fun Exam with Quizzes. Mari kita mengucapkan hamdalah bersama-sama karena sudah selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya sebagai moderator mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan saya. Waktu sepenuhnya saya kembalikan kepada Ibu Eni sebagai host pada pagi hari ini. Waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, terima kasih kepada moderator Bu Ana. Bapak Ibu, kita sudah berada di penghujung acara untuk sesi yang pertama ini ya. Sekedar mengingatkan bahwa link ini nanti akan digunakan untuk 3 materi secara maraton ya. Jadi ketika sesi pertama ini saya tutup secara lisan, itu tidak berarti link ini ditutup dan kegiatan ini masih tetap berjalan, berlanjut ke materi berikutnya. Seperti itu, sekedar mengingatkan. Kemudian bagi Bapak Ibu yang belum mengisi presensi, silakan diisi presensinya, masih kami tunggu. Untuk materinya nanti misalkan ada yang Saya berminat share ya. dengan materi, ya nanti Bu Rizky bisa share sudah di di kolom link chat. chat ya, di kolom ya chat. di link chat. Oke. Ya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita telah sampai di penghujung acara. Banyak pada narasumber Ibu Rizky Nur Amalia, pada moderator Ibu Nita Dewi Nurdianawati, serta para peserta yang telah menyimak acara dari awal sampai akhir. Semoga ilmu yang disampaikan memberi manfaat bagi kita semua. Amin. Saya mewakili petugas kali ini menyampaikan mohon maaf apabila ada salah kata dan dalam perbuatan dalam kegiatan ini, dalam melaksanakan ini.
Akhir kata, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, you are welcome. Saya mau foto dulu boleh ya? Iya. Narsis deh. Bagi ya silakan buka kameranya, kita foto bersama. Iya, ada Miss Nenden, Bu Nenden. Ya, ada Bumi Asti. Oke, 3, 2, 1. Thank you. Sama-sama Bu Rizky. Ya. Ini untuk yang sesi pertama record kita stop dulu ya. Siap. Kemudian lanjut saja, tidak usah.